Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Nurkhalidah Wulansari, salah satu dosen dari program studi proteksi tanaman Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya paparkan yaitu mata kuliah wajib. Sebagai contoh dalam video pembelajaran nanti adalah mata kuliah pengelolaan hama dan penyakit terpadu. Mata kuliah ini disampaikan dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline ataupun secara asinkronus di Eldiru. Deskripsi mata kuliah pengelolaan hama penyakit terpadu yaitu mata kuliah yang bersifat wajib dengan bobot SKS 20. Mata kuliah ini membahas prinsip, konsep, strategi dalam pengelolaan hama dan penyakit terpadu atau yang kami sebut dengan PHPT yang akan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem pertanian. Mahasiswa akan belajar tentang interaksi antara tanaman, hama, penyakit, dan lingkungan serta teknik pengendalian yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Mata ajar dipilih dalam mata kuliah ini telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri untuk generasi selanjutnya. CPL pada kuliah ini yaitu meliputi kompetensi umum, mampu berpikir kritis, logis, dan sistematif yang relevan dengan pengembangan bidang pertanian dan kearifan lokal yang berkelanjutan sesuai dengan keahlian masing-masing dan diwujudkan dalam dokumen yang saintifik. Kompetensi khususnya yaitu mampu mengidentifikasi, mampu merumuskan, dan mampu mencari solusi dalam teknologi pengelolaan tanaman dalam sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu merencanakan, mampu merancang, dan melaksanakan, serta mengevaluasi produksi tanaman dengan teknologi terkini dan ramah lingkungan yang efektif dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dan untuk CPNK-nya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pengelolaan hama dan penyakit berbasis ekologi dan prinsip keberlanjutan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi populasi hama dan penyakit pada tanaman serta strategi pengendaliannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan strategi pengelolaan hama dan penyakit terpadu berbasis teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mahasiswa mampu mengevaluasi pengelolaan hama dan penyakit terpadu dalam sistem pertanian berkelanjutan. Dalam mata kuliah ini kami memiliki pembahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan teori yang telah ada sejak lama, tapi kami mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan industri saat ini. Pokok pembahasan yang pertama yaitu komponen penyakit terpadu. Yang kedua, tahapan pengelolaan penyakit, implementasi pengelolaan penyakit terpadu di berbagai komoditas, yaitu tentang studi kasus penerapan pada tanaman pangan, pada tanaman hortikultura, dan juga pada tanaman perkebunan. Kemudian materi yang ketiga adalah tentang konsep dasar PHPT yang meliputi definisi, sejarah, dan prinsip-prinsip dasarnya. Kemudian yang keempat ada dinamika populasi hama dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kelima metode monitoring dan pengambilan keputusan, teknik identifikasi, pemantauan populasi, dan juga ambang ekonomi. Materi selanjutnya adalah komponen PHT yang meliputi varietas tahan, teknik budidaya, teknik pengelolaan fisik mekanik, pengendalian hayati, dan yang terakhir adalah pengendalian kimia. Kemudian materi yang ketujuh adalah pendekatan ekologi dalam PHPT. Hal ini penting meliputi integrasi berbagai metode,
untuk pertanian berkelanjutan. Materi yang kedelapan adalah implementasi PHPT di berbagai komoditas, studi kasus penerapan pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah materi tentang kebijakan dan regulasi kasus penerapan pada peraturan pemerintah dan standar keamanan dalam pengelolaan hama dan penyakit. Materi-materi tersebut bermanfaat dalam pengetahuan mahasiswa untuk nantinya dapat mengelola agroekosistem secara berkelanjutan dan juga bijaksana. Pengambilan keputusan yang tepat sangat penting dilakukan dalam pengembangan industri produksi pertanian, sehingga akan menghasilkan produk yang berkualitas dengan keamanan pangan yang tinggi dan dapat diterima oleh dunia. Lalu referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah ini cukup banyak, yang meliputi buku dari dalam negeri, dari luar negeri, dan juga jurnal-jurnal yang terbaru saat ini. Yang pertama adalah buku April dengan judul Integrated Pest Management, Current Concept and Ecological Perspective. Selanjutnya adalah Flynn and Boats tentang introduksi dan integrated pest management. Kemudian buku karya Mujiono mengenai pengelolaan hama dan penyakit terpadu, konsep, teknik, strategi, penyusunan program PHT dan juga implementasinya. Dan banyak lagi buku yang kami gunakan juga termasuk buku Haryono Semangun mengenai penyakit-penyakit tanaman pangan di Indonesia. Selain itu, referensi pendukung juga berasal dari artikel hasil penelitian sebagai evaluasi kasus terkini dengan pengembangan metode pengelolaan hama penyakit terkini, yaitu salah satunya yang berasal dari penelitian saya yang berhasil saya publish di jurnal internasional terindeks Scopus maupun jurnal nasional terindeks Sinta yang dapat diakses di Google Scholar. Kemudian Bapak Ibu, materi dan studi pengelolaan hama dan penyakit dapat diakses asynchronous learning yang tersimpan di Aldiru. Semua materi dapat diakses dan dipelajari secara berulang. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri beberapa poin. Yang pertama dengan presentasi 30%, yaitu tugas struktur berbasis kasus atau case-based learning, yaitu mempelajari permasalahan petani baik pada tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan. Selanjutnya, mahasiswa akan membuat peta penyelesaian masalah dengan melibatkan komponen pengelolaan terpadu. Hasil akhirnya dari pembelajaran ini dipresentasikan dengan case-based learning dengan bobot nilai 20%, UTS dan UAS masing-masing dengan bobot 25%. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses offline di dalam kelas. Selamat pagi. Sehat ya? Oke. Kita berjumpa lagi di mata kuliah pengelolaan hama dan penyakit terpadu. Oke, sebelum kuliah kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memasuki materi, ya silahkan presensi dulu ya. Ya, jika sudah silahkan handphonenya ditaruh kembali. Oke, kita belajar tentang komponen pengelolaan penyakit terpadu. Nah, sebelum kita masuk pada bab ini, ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu yang lalu? Apa? Tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang konsep pengelolaan penyakit terpadu. Masih ingat nggak? Dipelajarin lagi nggak? Enggak, Bu. Ya, gimana? Ya udah deh, buat flashback materi minggu lalu kita kuis dulu ya. Ya, kita kuis dulu biar materinya nggak lupa. Silahkan keluarkan kertas. Ya, silahkan dikerjakan. Berapa menit? 5 menit. Nanti setelah dikerjakan, silahkan diunggah di Aldiru pada kolom yang disediakan. Kita lanjutkan pada materi. Ya, komponen pengelolaan penyakit terpadu itu ada 6. Ya, sebelum kita mengelola penyakit,
diharapkan tidak ada penyakit yang datang, artinya mencegah ya. Bagaimana mencegah? Ada tindakan karantina dan pengaturan. Tindakan karantina itu apa? Kenapa sih harus ada karantina di Indonesia? Supaya mencegah masuknya PT yang di luar wilayah Indonesia ataupun dari suatu wilayah di provinsi ataupun provinsi lain. Ya, untuk mencegah masuknya patogen dari suatu wilayah, baik dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ya, jadi dibatasin dulu tuh, harus ada pengecekan di situ. Ya, tugas karantina adalah men-screening, ya, men-screening, membatasi. Jadi kalau ada benih masuk, ada semua bagian tanaman yang masuk ke suatu wilayah, begitu Jawa ya, kalau misalnya di Jawa ya, di Jawa itu ada karantina ada di mana? Cilacap dan Semarang. Ya, kemudian kalau dari luar Indonesia juga antar pulau ada. Kalau misalnya dari luar Indonesia itu biasanya ada di Tanjung Priok ya, di Jakarta. Jadi petugas karantina selalu men-screening. Nah, itu kalau petugasnya. Nah, kalau kita sebagai petani, sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita beli benih dari toko tuh. Ya, untuk tindakan karantina, untuk tindakan pencegahan, sebelum benih kita perlakukan, sebelum benih kita tanam, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Di coating. Dengan perlakuan pestisida ataupun biomisida. Ya, di coating, direndam dengan fungisida, direndam dengan pestisida. Kemudian selain itu, kalau kita udah terlanjur beli nih, kita udah terlanjur punya bibit nih, sebelum kita tanam, gimana caranya untuk men-screening, untuk mencegah dia itu biar nggak lepas gitu. Kalau patogen udah lepas ke lapangan, udah kita tanam, pasti dia akan berkembang biak kan, menularkan inokulum yang ada pada dirinya, kemudian dilepaskan dan menularkan ke yang lain. Gimana cara kita mengkarantina gimana? Betul, diseleksi benih. Ya, kita lihat dari gejala benihnya. Ya, kalau misalnya kita mau pakai benih yang belum bersertifikat misalnya ya, kita pisahkan dulu, kita cek dulu apakah benih itu bergejala, dia mengandung sumber inokulum atau tidak, atau jamur. Nah, ini kemarin kita dapat kunjungan alumni kita dari karantina. Ternyata kita itu 90% dari kebutuhan gandum, kedelai, dan bawang putih itu impor dari luar negeri. Ya, itu impor semuanya. Jadi kita belum bisa memproduksi gandum, kedelai, dan bawang putih. Nah, ketika kita impor ya dari luar negeri berpuluh-puluh kontainer ya, ratusan ton gitu didatangkan dari luar negeri, karantina punya tugas untuk memfilter, mendeteksi apakah dari luar negeri itu membawa patogen atau tidak. Ya, ternyata banyak sekali patogen yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia. Ya, salah satunya kalau di bawang putih itu kemarin ada fusarium apa ya yang belum ada di Indonesia, ternyata pas diambil sampelnya kebawa. Ya, dan itu menjadi sangat berbahaya nanti kalau misalnya di Indonesia dia bisa bertahan pada tanaman yang lain, pada bawang-bawangan yang lain, tidak hanya bawang putih, jadinya habis ya bawang-bawangan kita. Ya, yang kedua adalah praktek budidaya ya. Praktek budidaya itu memiliki peranan penting. Kenapa penting? Dalam pengelolaan penyakit. Robi, kenapa praktek budidaya memiliki peranan penting? Jadi pada praktek budidaya ini kan salah satunya kan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Jadi dengan kondisi lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan tanaman, jadi bisa menekan terjadinya kerusakan tanaman sehingga meminimalkan kerugian atau penyakit yang berdampak pada tanaman budidaya itu sendiri. Oke, membuat lingkungan optimum untuk pertumbuhan tanaman. Kalau dibajak itu kan yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Nah, kalau yang di bawah itu kira-kira mikrobanya bagaimana?
Kan banyak mikroba tanah di situ ya, banyak patogen juga di situ ya. Kalau dibajak, dibalik kan artinya patogen yang ada di bawah, di atas kena sinar matahari, ya ada faktor lingkungan yang lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan patogen tersebut. Jadinya di situ juga dapat mengurangi populasi patogen ya. Nah, ini contoh-contohnya pengelolaan dari praktek budidaya. Pengendalian gulma penting untuk pengelolaan penyakit, ya tidak hanya virus sebetulnya, ya jamur, bakteri pun juga ternyata bisa hidup di gulma gitu. Kemudian selanjutnya adalah ketahanan tanaman. Apa itu ketahanan tanaman? Kemampuan yang melekat pada tanaman untuk mencegah atau membatasi pembentukan dan aktivitas selanjutnya dari patogen potensial. Oke, yang selanjutnya fisik mekanik. Ya, fisik mekanik tadi sudah kita singgung ya, bagaimana kita mengontrol atau mengendalikan patogen. Ini jangan membunuh ya. Membunuh itu serasa keji gitu. Ya, mengendalikan. Kalau membunuh itu kan artinya membunuh semuanya, sedangkan kita memerlukan keseimbangan ekosistem. Ya, jadi kita tidak membunuh, tidak menghabiskan populasi, tapi kita menyeimbangkan ekosistem. Jadi tetap harus ada patogen di situ, sehingga nanti antagonis atau mikroba yang baik ya di situ juga tetap bisa hidup karena adanya patogen. Kalau misalnya nggak ada patogen, nggak ada makanan, nanti mikroba yang baik di situ juga tidak bisa hidup gitu. Jadi kita jangan pakai kata membunuh, tapi mengendalikan ya. Pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah pengendalian agen dengan biokontrol apa? Mikroba antagonis ya. Ini yang sedang banyak kita lakukan. Nah, contoh mekanismenya kan seperti ini ya. Ada penekanan dari mikroba antagonis terhadap patogen. Jadi patogennya itu tidak bisa tumbuh gitu. Ini dalam skala laboratorium kan seperti ini ya. Yang bawah, yang tengah itu adalah antagonisnya, sedangkan yang di pinggir-pinggir adalah patogennya ya. Dari gambar tersebut kan nampak bahwa miselium patogen itu tidak bisa berkembang, dia stuck gitu, dia mati di situ. Nah, kalau misalnya tidak ada mikroba antagonis seperti gambar yang di atas, yang di sisi kiri saya ya atau di sisi kanan kalian, itu pertumbuhannya pesat gitu, langsung memenuhi cawan PET. Oke, yang terakhir adalah pengendalian kimia. Ya, pengendalian kimia kita rekomendasikan adalah pengendalian yang terakhir. Oke, kita lanjutkan dengan tugas minggu lalu. Minggu lalu Mas dan Mbak sudah jalan-jalan ya, sudah sudah menilai, sudah berkunjung ke petani. Sudah semua? Ya, sudah dibuat PowerPoint? Sudah. Oke, tepat waktu ya. Oke, nanti kita presentasikan, kita diskusi dengan permasalahan yang ada di sana. Ya, oke, silahkan kelompok tanaman pangan presentasikan hasil tugasnya. Baik, izin mempresentasikan hasil kunjungan lapang dari kelompok 1 untuk strategi pengendalian tanaman padi di lahan sawah. Jadi mengapa kami mengangkat tanaman padi? Karena untuk produktivitas tanaman padi ini dengan adanya peningkatan permintaan dari konsumen. Kemudian berdasarkan data yang telah kami himpun, terdapat adanya serangan organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh petani. Oke, boleh di next, Mbak. Oke, untuk tingkatan kerusakannya sendiri, kami menyasar pada beberapa wilayah. Untuk kesempatan kali ini, kami melakukan pengamatan di daerah Kelurahan Gendang dengan intensitas kerusakannya sendiri itu mencapai 10%. Mengapa dikategorikan sangat rendah? Karena berdasarkan hasil wawancara yang telah kami laksanakan, petani sendiri itu lebih cenderung mengendalikan dengan menggunakan pestisida secara langsung. Jadi tidak ada pengendalian terpadu untuk mengendalikan OPT-nya. Oke, kemudian untuk efektivitas metode pengendalian yang telah diterapkan. Jadi sempat saya singgung di depan bahwa petani ini lebih cenderung menggunakan pestisida secara langsung karena dinilai lebih efektif dan membutuhkan biaya yang lebih rendah, sehingga intensitasnya rendah tapi berdampak terhadap kesehatan lingkungan yang
menurun seperti itu. Oke, kemudian untuk bab yang terakhir terkait dengan kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kunjungan lapangan yang telah kami laksanakan, untuk tanaman padi di lahan Kelurahan Gendeng ini memiliki tingkat intensitas serangan sebesar 10% yang disebabkan oleh penyakit BLAST. Untuk faktor yang mempengaruhinya itu ada beberapa seperti serangan organisme pengganggu tanaman, kemudian ada penggunaan pestisida yang secara berlebihan, di mana metode pengendalian pestisida ini dinilai efektif oleh petani, tetapi tidak menguntungkan terhadap kesehatan lingkungannya. Kemudian untuk penyakit utamanya yang ditemukan pada tanaman padi itu merupakan penyakit BLAST yang disebabkan oleh Pyrrhicularia oryzae. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Kami persilahkan. Ya, diskusi. Oke, Mbak Talita. Jadi sebenarnya saya Tanta Sabina dengan 95. Menurut penjelasan tadi, apakah terdapat upaya pengendalian yang sekiranya bisa dilakukan gitu untuk menekan patogen dari BLAST jenis lain dengan pestisida yang sekiranya lebih biasa ramah lingkungan? Oke, untuk metode pengendalian penyakit BLAST yang lebih ramah lingkungan. Oke, mungkin dari saya dulu ya Mbak. Jadi untuk pengendaliannya sendiri bisa dilakukan secara preventif atau pencegahan, seperti modifikasi praktik budidaya. Dalam budidaya tanaman padi ini kan biasanya kan menggunakan jarak tanam yang tidak disesuaikan dengan prinsip dari pengendalian secara terpadu. Biasanya petani itu lebih mengoptimalkan potensi lahan yang dimiliki. Jadi ditanamnya itu rapat-rapat sehingga harapannya itu bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi juga, yang lebih banyak. Padahal kondisi tersebut tentunya akan mendukung atau mengoptimalkan perkembangan dari patogennya. Jadi untuk saran dari kami itu bisa menerapkan pola jajar legowo misalnya, kayak pengaturan jarak tanam yang lebih renggang untuk mengoptimalkan sirkulasi udara, kemudian ada menekan kelembapan udaranya sehingga penyebaran dari patogennya itu tidak optimal. Oke, tadi kelompok tanaman pangan udah ya diwakilin padi komoditasnya. Sekarang hortikultura apa nih? Kacang panjang. Iya, Bu. Oke, silahkan kelompok 2 dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok tanaman hortikultura izin mempresentasikan hasil survei lapangan kami, terutama terkait identifikasi penyakit pada tanaman kacang panjang. Jadi mungkin langsung saja izin memperkenalkan diri. Nama saya Lulur Fahiro. Nama saya Putri Syahadila. Saya Bu Putulya Prasetya. Saya Dita Maramutaya Nitias. Saya Raihana. Saya Begri Kurniawan. Oke, baik. Mungkin langsung saja kita ke latar belakang. Jadi tanaman kacang panjang atau dalam bahasa latinnya adalah Vigna unguiculata merupakan salah satu komoditas hortikultura yang penting di Indonesia. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Indonesia, terutama di lahan yang kita kunjungi, karena memang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun, salah satu faktor pembatasnya adalah serangan penyakit, serangan patogen yang dapat menyebabkan penurunan hasil secara signifikan. Nah, penyakit-penyakit tersebut umumnya disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus yang menyerang berbagai bagian tanaman seperti daun, batang, akar, hingga polongnya. Next. Baik, setelah kita melakukan kunjungan, salah satu penyakit yang ditemukan adalah adanya karat daun. Nah, penyakit karat daun ini disebabkan oleh jamur Uromyces spacioli, yang infeksi awalnya ditandai dengan munculnya bintil kecil berbentuk bulat, berwarna coklat kemerahan pada permukaan bawah daun. Nah, seiring perkembangan penyakit, bintil ini dapat bergabung membentuk area yang lebih luas, bahkan dapat menutupi permukaan atas daun. Daun yang terinfeksi juga akan mengering, layu. Nah, ini merupakan rekomendasi pengendalian yang kita sampaikan kepada petani. Dari penyakit karat daun bisa dimulai dengan pengaplikasikan pestisida D10, dan penyakit BCMV bisa melakukan monitoring vektor, terdapat tipe yang dapat menyebabkan penyebaran virus BCMV. Kesimpulan yang terakhir adalah rekomendasi pengendalian penyakit yaitu dilakukan dengan pengaplikasian pestisida D10 dan Confidor serta pencabutan tanaman kacang panjang yang terinfeksi. Untuk rekomendasi pengendalian lanjutan dapat dilakukan dengan rotasi tanaman dan penggunaan tanaman tahan. Selanjutnya mungkin bisa masuk ke sesi diskusi. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, silakan.
Perkenalkan, nama saya dari dengan 190. Izin bertanya terkait untuk penyakit yang diamati di lapang itu kan cukup besar intensitasnya. Nah, dari petaninya sendiri selain mengaplikasikan pestisida kimia, apakah sudah mengaplikasikan agensia hayati atau belum? Terima kasih. Baik, Ayo. mungkin dari teman-teman ada yang menjawab. Saya izin menjawab kalau untuk dari petaninya sendiri memang belum menggunakan pestisida hayati karena memang pestisida hayati sendiri di kalangan masyarakat masih belum familiar untuk digunakan. Mungkin menambahkan kembali ya. Jadi kenapa kita rekomendasi pengendalian juga tetap pengaplikasian pestisida karena dilihat dari pengamatan itu penyakit karah daun ini memang sudah intensitasnya sudah tinggi yakni 81,8%. Jadi kalau misalkan kita merekomendasikan mungkin menggunakan yang berbasis hayati gitu kan, jadi prosesnya mungkin akan lebih lambat begitu mungkin Mas. Apakah cukup? Oke. Jika sudah, silakan disimpulkan dan ditutup, Mbak. Baik, mungkin seperti yang sudah ditanyakan tadi, petani atau masyarakat itu masih belum familiar dengan penggunaan pestisida yang berbasis hayati atau memang lebih ramah lingkungan. Jadi karena penyakit karah daun terutama ini sudah mencapai 81,8% atau kategorinya sudah parah, jadi rekomendasi pengendalian yang memang dapat kita berikan adalah yang pertama adalah pengaplikasian pestisida karena mungkin akan dinilai lebih cepat efeknya dan mungkin akan memberikan produksi yang tidak terlalu berbeda apabila menggunakan pengendalian yang memang waktunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, gitu ya materi kita hari ini. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita peroleh dari pertemuan kita hari ini? Bahwa pengelolaan penyakit itu tidak hanya di akhir ya, tidak hanya di pengendalian, tetapi juga dikelola dari sebelum tanam ya, harus ada karantina ya, terus kemudian pengelolaan budidayanya juga begitu ya, kemudian fisik mekaniknya juga gitu, sampai dengan nanti ke pasca panen sebetulnya. Oke, begitu kuliah kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup ya. Jika cukup, semua materi dari awal ya sebetulnya sampai dengan terakhir sebelum kita UAS itu sudah diunggah di Eldiro. Jadi silahkan dipelajari, silahkan dibaca-baca ya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di kelas. Oke, jika sudah saya cukupkan kuliah hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kuliah saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah pengelolaan hama penyakit terpadu Universitas Jenderal Sudirman. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.